Bali, Pulau Dewata tidak pernah kehabisan wisatawan yang mencintai kota tersebut. Setidaknya ada 30 sampai dengan 50 ribu kunjungan wisatawan lokal ataupun mancanegara ke Bali setiap harinya. Namun menariknya, identitas dan budaya masyarakat Bali ini tidak juga luntur dan masih sangat kental terlihat dan dirasakan ketika kita berkunjung ke Bali. Walaupun mengetahui atau merasakan kekentalan budaya tersebut, apakah kamu tahu mengenai nilai luhur yang terkandung di dalamnya? Maka dari itu, mari kita bahas. Suku Bali merupakan salah satu dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang memberikan keunikannya tersendiri. Dalam bahasa Bali, suku Bali disebut sebagai anak Bali, Wong Bali, atau Kelama Bali. Merupakan etnis yang mendiami Pulau Bali. Berikut adalah beberapa kebudayaan Bali yang masih terjaga sampai sekarang. Merupakan hari raya bagi umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Berbeda dari tahun baru pada umumnya, yang jatuh pada bulan pertama, Nyepi justru jatuh pada bulan ke-10 atau bulan ke-10, tepatnya setelah bulan baru ke-9, yang biasanya terjadi bulan Maret atau April. Umat Hindu percaya bahwa hari pertama ini dipandang sebagai hari bersih untuk memulai lembaran hidup baru di awal tahun baru Saka. Demi kelancaran Nyepi, akses keluar masuk Bali melalui jalur udara, laut, dan darat akan ditutup selama 24 jam. Ritual pertama yang mengawali perayaan Nyepi di Bali adalah ritual melasti atau upacara melis yang dilaksanakan pada sasi Kesangga. Upacara tersebut dilakukan untuk menyucikan pratima, sarana, dan peralatan upacara dengan cara diarak ke laut, danau, atau sungai. Pratima merupakan simbol dewa atau batara yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sang Hyang Widi Wasa. Setelah melasti, rangkaian perayaan Nyepi di Bali dilanjutkan dengan Taur Kesangga atau pengerumpukan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum perayaan Nyepi. Upacara ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam semesta maupun diri manusia dari gangguan buta kala, yang merupakan sebutan untuk sosok makhluk jahat dengan wujud wajah yang menyeramkan dan muncul sebagai makhluk penggoda. Pada upacara ini, umat Hindu di Bali akan memberikan sesajen karu dan biasanya diiringi dengan arak-arakan atau ogoh-ogoh yang merupakan simbol dari buta kala atau merupakan representasi dari sifat buruk dan jahat manusia. Arak-arakan dilaksanakan pada malam hari dan diakhiri dengan pembakaran ogoh-ogoh sebagai simbol pembersihan sifat jahat manusia yang dilenyapkan dalam ritual Nyepi. Selama perayaan Nyepi, umat Hindu dilarang melakukan aktivitas apapun kecuali dalam kondisi darurat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana sepi yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Pelaksanaan Nyepi di Bali berlangsung pada pukul 6 WITA hingga pukul 6 keesokan harinya. Pada hari raya Nyepi, suasana di Bali menjadi sunyi, senyap, dan pada malam harinya dilakukan gulita. Beberapa hal yang harus dipatuhi saat hari raya Nyepi antara lain amati geni, yaitu tidak menyalakan api dan lampu dan tidak boleh mengobarkan hawa nafsu. Amati karya, yaitu tidak melakukan kegiatan fisik atau kerja, tidak bersetubuh, melainkan tekun melakukan penyucian rohani. Amati lelugan, yaitu tidak berpergian kemana-mana, melainkan senantiasa mawas diri di rumah serta melakukan pemusatan pikiran ke hadapan Tuhan. Amati lelaguan, yaitu tidak mengadakan hiburan rekreasi atau bersenang-senang, termasuk tidak makan dan tidak minum. Peraturan-peraturan ini akan diawasi oleh kepala adat atau polisi adat. Upacara terakhir dilaksanakan setelah hari raya Nyepi, yaitu upacara ngembak geni. Biasanya pada ritual ini, masyarakat Bali akan saling berkunjung ke sanak saudara atau melakukan dharma shanti. Penutupan rangkaian Nyepi ini menjadi pertanda untuk memulai lembaran baru dengan hati yang bersih. Para pemuda juga akan melakukan umet-umetan usai tradisi ngembak geni. Festival saling mencium ini dilakukan untuk mempererat keakraban antar umat Hindu. Hari raya Nyepi dipenuhi oleh nilai-nilai luhur, baik itu dari sisi religius maupun sisi moral. Pertama, mari kita lihat dari sisi moral terlebih dahulu. Pada prinsipnya, saat Nyepi, panca indera kita diredakan dengan kekuatan manah dan budi. Meredakan nafsu indera itu dapat menumbuhkan kebahagiaan yang dinamis, sehingga kualitas hidup kita semakin meningkat. Bagi umat yang memiliki kemampuan yang khusus, mereka dapat melakukan tapa yoga brata samadhi pada hari raya Nyepi. Dalam hari raya Nyepi, yang terpenting adalah kita dapat melihat diri kita sendiri dengan pandangan yang jernih dan daya nalar yang tinggi. Hal tersebut akan dapat melahirkan sikap untuk mengoreksi diri dengan melepaskan segala sesuatu yang tidak baik dan memulai hidup suci, hening menuju jalan yang benar atau dharma. Selanjutnya adalah nilai religius. Upacara pengarukan dalam rangkaian hari raya Nyepi dilaksanakan pada bulan mati Sasi ke-9 atau Tilem Sasi Kesangga. Karena pada hari Tilem merupakan hari baik terakhir untuk melakukan upacara buta kala, kemudian beralih ke hari baik untuk melakukan upacara Dewa Yatnya atau korban suci kepada dewa.
Sesungguhnya, upacara pengerupukan yang jatuh pada hari Tilem Sasi Kasangga itu memiliki makna fisiologis yang sangat dalam bagi umat Hindu di Bali, yaitu Kasangga, berarti ke-9. Angka 9 merupakan hari terakhir untuk melanjutkan ke angka 10, atau angka yang terakhir untuk selanjutnya berganti dengan angka yang mengandung angka 0. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah 9 akan terjadi peralihan perhitungan. Menurut kosmologi umat Hindu, angka 9 juga mengacu kepada ke-9 penjuru arah mata angin, di mana masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa di 9 arah mata angin itu bersemayam para dewata. Masyarakat Hindu di Bali juga mengenal konsep Kala ya Dewa ya. Konsep ini mengandung makna bahwa kala atau waktu terdiri atas waktu baik dan waktu yang buruk. Hari baik dihubungkan dengan turunnya para dewa, sedangkan hari buruk dia asosiasikan dengan berkeliarannya para buta kala. Adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu yang ada di Bali. Upacara pengaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca maha buta kepada sang pencipta. Ngaben juga disebut sebagai pitra yatnya. Pitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan niatnya adalah persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Tujuan dari upacara ngaben adalah untuk mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabutadi dan bagi atma untuk dapat cepat menuju ke alam pitra. Ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Terdapat 3 jenis upacara ngaben, yaitu upacara pengabenan ngewangun, upacara pengabenan swasta, dan upacara pengabenan pranawa. Upacara pengabenan ngewangun. Ngaben jenis ini biasanya diikuti dengan pengaskaran. Terdapat 2 jenis pengabenan ngewangun, yaitu upacara pengabenan mewangun sawa pratek utama dan upacara pengabenan mewangun nyawa wedana. Upacara pengabenan pranawa. Pengabenan dengan sarana upacaranya ditujukan kepada 9 lobang yang ada pada diri manusia. Pranawa berasal dari kata prana, yaitu lobang, dan nawa yang artinya 9. Ke-9 lobang yang dimaksud adalah udana, kurma, karkara, dananya, samana, naga, wiyana, dan apana. Ke-9 lobang manusia ini dapat mengantar manusia ke lembah dosa. Pengabenan pranawa juga diikuti dengan upacara pengaskaran. Terdapat 5 jenis pengabenan pranawa, yaitu sawa pranawa, kusa pranawa, toya pranawa, geni pranawa, dan sapta pranawa. Pengabenan swasta. Pengabenan ini merupakan pengabenan yang sederhana dengan tingkat terkecil karena tidak dengan pengaskaran, yang berarti tidak menggunakan kajang dan tanpa upacara pengajuman kajang, tidak menggunakan bale, paga, damar kurung, damar layon, damar agenan, petualangan, 3 sampir, baju anta kesuma, dan payung pagut. Hanya menggunakan peti jenazah dan pepaga untuk mengusung ke setra. Pengabenan swasta terdiri dari beberapa jenis, yaitu pengabenan swasta geni, pengabenan swasta bambang, dan pengabenan swasta kertiparwa. Kebudayaan suku Bali tidak hanya mengenai upacara-upacara tertentu saja, tetapi juga tentang bagaimana tata cara memasuki tempat-tempat yang dianggap suci. Masyarakat Bali memiliki beberapa etika setempat yang disepakati, dipercayai, dan dijalankan bersama berkaitan dengan tata cara memasuki tempat-tempat yang dianggap suci, misalnya pura atau kuil. Yang pertama adalah mengenai batas daerah yang dapat dikunjungi. Pura di Bali terdiri dari 3 halaman atau bagian, dan hal ini merupakan hal yang penting untuk diketahui dahulu sebelumnya. Halaman pertama adalah Hutama Mandala atau disebut juga sebagai halaman tengah. Halaman ini hanya boleh dikunjungi oleh orang yang bersembahyang. Di sini pula biasanya disimpan berbagai kesenian sakral, arca, dan lambang dewa yang merupakan manifestasi Tuhan dalam kepercayaan Hindu Bali. Lalu halaman selanjutnya adalah Madhya Mandala, yaitu tempat diselenggarakannya kesenian semi sakral seperti wayang, topeng, dan juga barong. Di sini pula biasanya orang memasak untuk keperluan pura. Sama seperti Watama Mandala, hanya orang yang bersembahyang saja yang boleh memasuki wilayah atau bagian Madhya Mandala ini. Dan selanjutnya adalah halaman paling luar, yakni Nista Mandala. Semua orang boleh mengunjungi bagian ini, tak terkecuali orang yang tidak datang untuk bersembahyang. Contohnya adalah wisatawan-wisatawan. Tidak hanya itu, ketika siapapun hendak masuk ke dalam pura atau kuil, orang yang datang tidak boleh dalam keadaan kotor, atau dalam bahasa Bali disebut sebagai cuntaka. Kondisi kotor yang dimaksud adalah perempuan yang sedang datang bulan, orang dengan anggota keluarga yang baru meninggal di rumah, orang habis melahirkan dan pendarahan,
atau luka yang masih terbuka berdarah. Peraturan lainnya adalah mengenakan busana yang sopan. Jangan busana yang terbuka dan rambut ditata agar tidak acak-acakan. Maka dari itu biasanya pada setiap pura di Bali ada disewakan kain Bali, sarung, dan juga selendang. Mereka wajib mengenakan pakaian khusus, yaitu kain sarung bagi mereka yang mengenakan celana atau rok di atas lutut, serta selendang untuk mereka yang memakai celana atau rok di bawah lutut. Melalui budaya-budaya ini terdapat beberapa nilai luhur yang terkandung, baik nilai secara moral ataupun secara religius. Yang pertama adalah penghormatan. Bahwa penting untuk menghormati tempat ibadah dari penganut kepercayaan tertentu, misalnya dengan menghormati kesucian dari pura atau kuil. Penghormatan ini bukan hanya mengenai mereka yang memiliki kepercayaan berbeda, namun juga bagi mereka yang bersembahyang di pura atau tempat ibadah tersebut. Lalu yang kedua adalah mengenai pengikatan niat-niat buruk dalam jiwa. Pura yang dianggap sebagai salah satu tempat sakral, tempat suci, diharapkan tetap dan selalu dijaga kesuciannya. Pura dipercaya sebagai tempat penyucian diri dari segala kotoran jiwa. Maka dari itu sebagai simbolis, kain sarung dan selendang kuning atau disebut sebagai salempot harus dipakai ketika memasuki pura, karena menyimbolkan penghormatan terhadap kesucian pura, serta mengandung makna sebagai pengikat niat-niat buruk di dalam jiwa. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai budaya dan adat Bali. Terima kasih.